Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Senda Yunita Letemia, SDMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi untuk UMKM ini, dan juga teman-teman mahasiswa yang telah mengambil pada mata kuliah ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri Mas Junadi dengan NIM 2020 30333, Gafur Gateway Suta dengan NIM 2020 30109, Rahayu Drakel dengan NIM 2020 30228, STOD dengan NIM 2020 30138, Dahlia Fardina dengan NIM 2020 30006. Langsung saja, rancangan dasar UMKM yang kami bangun adalah di bidang kuliner dengan nama Warung Makan Aila. Nah, Warung Makan Aila yang kami buat ini, kami merintisnya pada tanggal 1 November 2021. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Saya persilakan untuk pemateri pertama untuk memaparkan materinya. UMKM terdiri dari 3 jenis usaha, yaitu usaha mikro, usaha menengah, dan usaha kecil. Perbedaan dari ketiga jenis UMKM ini terletak pada jumlah aset dan omset yang dihasilkan. UMKM yang kami bangun termasuk dalam kategori usaha mikro karena memiliki modal kurang dari 50 juta. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak yaitu 300 juta rupiah. Sumber modal. Usaha mikro yang kami bangun bergerak dalam bidang kuliner dengan total modal senilai 35 juta rupiah. Sumber modal untuk membangun UMKM ini kami peroleh dari 2 sumber modal. Yang pertama, dana kur kami peroleh dari pinjaman bank senilai 20 juta rupiah, dan yang kedua kami peroleh dari modal pribadi senilai 20 juta rupiah. Visi utama usaha kami yaitu mengutamakan kepuasan terhadap pelanggan dan menjadi top penjualan ayam nomor 1 di Maluku. Misi usaha kami terdapat 3 misi. Yang pertama, menjaga kualitas rasa, yang kedua menjaga hubungan baik dengan konsumen, dan yang ketiga intens penjualan di digital marketing. Sekarang kita lanjut pada perizinan dan produksi. Perizinan dari usaha ini sendiri sudah disahkan oleh pemerintah Desa Poka pada tanggal 17 September 2021. Untuk proses produksinya sendiri membutuhkan bahan dasar yaitu ayam 3 kg dan minyak goreng sebanyak 2 liter. Kemudian untuk bumbu marinasi ada telur 4 butir, merica 3 sendok teh, garam 3 sendok teh, bawang putih 3 siung, kaldu bubuk 3 sendok teh, dan air soda sebanyak 400 ml. Kemudian yang terakhir yaitu bahan pelapis diantaranya tepung terigu 800 gram, tepung maizena 150 gram, tepung bumbu crispy 300 gram, bumbu kari 1 sendok teh. Di samping saya terdapat diagram alir pembuatan ayam crispy mungil. Yang pertama, ayam dipotong-potong, kemudian dimarinasi selama kurang lebih 6 jam. Setelah itu diberi bahan pelapis, kemudian ditiriskan, setelah itu digoreng, dan ayam crispy siap disajikan. Untuk lebih detailnya, langkah kerja yang dilakukan yaitu: yang pertama, daging ayam diambil dagingnya dipotong-potong kecil, kemudian dicuci lalu tiriskan. Yang kedua, marinasi potongan daging ayam dengan campuran yang sudah dijelaskan. Setelah itu, langkah yang ketiga, buat bahan pelapis ayam crispy dengan tepung terigu, tepung maizena, tepung bumbu crispy, dan tepung kari. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, ayam yang telah dimarinasi dikeluarkan dari dalam kulkas, kemudian angkat lalu pisahkan daging ayam dari larutan marinasi. Selanjutnya, ambil beberapa potongan ayam dimasukkan ke dalam pelapis dibolak-balik. Kemudian masukkan ke dalam sisa air marinasi ayam sebagai bahan pencelup. Kemudian angkat dan baluri kembali ke dalam bahan pelapis. Ratakan dan agak sedikit remas-remas agar potongan ayam berbentuk gumpalan-gumpalan keriting. Setelah itu, langkah kelima, panaskan minyak lalu goreng dengan api sedang hingga kuning keemasan. Angkat lalu tiriskan. Yang terakhir, langkah keenam yaitu ayam crispy siap disajikan dengan sambal dan nasi. Selanjutnya kita lanjut ke pemasaran dan struktur organisasi. Nah, untuk pemasaran ini ada 4P. Nah, ada produk, price, place, promotion. Nah, untuk produknya kita sajikan dalam makanan ayam crispy mungil.
Nah, untuk minumannya ada Nutrisari S, Tegula S, dan juga ekstra jus susu. Selanjutnya ada price. Nah, price ini ayam crispy mungil itu seharga 15.000. Nah, untuk Nutrisari S, Tegula S, dan juga ekstra jus susu itu seharga 5.000. Untuk keseluruhan harganya itu 30.000. Selanjutnya ke place. Nah, untuk tempat ayam crispy mungil ini bertempat di Jalan Y Sayarana Mual, depan Masjid Darul Hasanah. Untuk promosi kita menggunakan medsos dan juga kita menggunakan Grab dan GoFood. Nah, untuk medsosnya ada FB dan IG seperti ini. Ayam crispy mungil. Teman-teman bisa langsung cek FB dan IG-nya. Nah, ini adalah bentuk struktur organisasi. Analisis SWOT. Yang pertama, analisis strength atau kekuatan. Kekuatan dari usaha kami yang pertama adalah lokasi. Lokasi usaha kami berada pada pusat penjualan berbagai makanan. Keadaan tempat kami selalu ramai dan juga menjadi tempat perkumpulan mahasiswa. Yang kedua, keunikan makanan. Makanan terjamin kualitas rasa dan kebersihannya, serta beda dengan kebanyakan penjualan ayam crispy yang lain. Kami menjual ayam crispy mungil tanpa tulang sehingga mudah untuk dilahap. Untuk anak-anak pun sangat aman dikonsumsi karena ayam crispy-nya renyah tanpa tulang dan pastinya enak. Selanjutnya, pengelolaan. Miliki keterampilan manajemen yang sudah mumpuni dan terampil. Analisis selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari usaha kami ada 3. Yang pertama, kurangnya eksistensi usaha sebab baru dibuka dan sampai setahun berjalan. Yang kedua, usaha kami sangat rentan terhadap tenaga kerja penting yang mendadak sakit atau tidak masuk kerja. Dan yang ketiga, arus kas usaha kami tidak dapat diandalkan pada tahap awal. Yang pertama, memberi diskon dan promo pada saat melakukan grand opening. Yang kedua, penjualan dilakukan melalui produk di GoFood dan GrabFood agar semakin banyak orang yang mengetahui dagangan kita. Yang ketiga, target pertumbuhan pasar yaitu pelajar, wisatawan, dan warga lokal yang terus bertumbuh. Dan yang keempat, menerima pesanan antar. Ancaman dari usaha kami ada 2. Yang pertama yaitu adanya COVID-19 membuat pendapatan kami menurun. Dan kedua, banyak pesaing atau pemakan yang berada di daerah sama. Hasil analisis SWOT kami yang pertama, jumlah kekuatan kami ada 4, jumlah kelemahan kami ada 3. Apakah kekuatan lebih banyak dari kelemahan? Ya, kekuatan lebih banyak dari kelemahan karena kekuatan berjumlah 4, sedangkan kelemahan berjumlah 3. Selanjutnya, jumlah peluang kami ada 4 dan jumlah ancaman kami hanya 2. Apakah lebih banyak peluang daripada ancaman? Jawabannya ya, karena peluang mempunyai 4 poin dan ancaman hanya mempunyai 2 poin. Keputusan yang akan kami berikan yaitu yang pertama, melanjutkan ide bisnis dan membuat rencana bisnis dengan lengkap. Yang kedua, kembali dan membuat perubahan ide bisnis saya. Laporan keuangan yang kami buat adalah laporan keuangan per 30 November 2021. Nah, untuk transaksi tersebut memuat transaksi dari tanggal 1 November 2021 sampai tanggal 30 November 2021. Nah, Ibu dosen dan teman-teman bisa melihat pada neraca lajur kami, di situ tidak adanya saldo awal karena memang baru kami rintis. Jadi untuk saldo awalnya tidak ada, untuk pembelian aset dan juga hutang yang ada itu langsung berpengaruh pada akun tersebut tanpa saldo awal. Bisa kita lihat kami memiliki keuntungan sebesar Rp8.468.333. Kemudian dilanjutkan dengan laporan laba rugi. Pendapatan kami yaitu berjumlah Rp21 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang ada, maka dengan jumlah Rp12.531.667, maka keuntungan bersih kami yaitu sebesar Rp8.468.333. Kemudian yang terakhir yaitu neraca. Nah, untuk neraca yang berakhir pada periode 30 November 2021 itu kami memiliki aktiva lancar sebesar Rp14.618.333. Kemudian aktiva tetap sebesar Rp28 juta. Jumlah aktiva kami yaitu Rp42.618.333. Kemudian untuk di pasifa hutang kami itu sebesar Rp19.150.000. Kemudian ekuitas kami 15 juta ditambah dengan laba yang kami dapat sebesar Rp8.468.333, maka total jumlah pasifa kami yaitu sebesar Rp42.618.333. Nah, mungkin itu saja presentasi kami pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Ibu Senda Yunita Letemia SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, dan juga teman-teman mahasiswa.
Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.